Awalnya Yuli mengira suara itu berasal dari gamelan warga yang sedang hajatan, tapi setelah beberapa malam mendengarnya, dia sadar sumber suara itu ternyata ada di dalam kamarnya sendiri. Cerita ini dari Yuli. Hai guys, welcome back to Kerok with me Revti. Disclaimer, aku adalah seorang storyteller yang membagikan cerita dari guys Kerok. Cerita ini berdasarkan pengalaman dan keyakinan dari pengirim. Percaya atau enggaknya, semua aku kembalikan lagi ke kalian ya. Kejadian ini terjadi saat Yuli mengikuti Dikdas instruktur di BLK Lembang. Selama pelatihan, peserta tinggal di sebuah asrama 3 lantai yang dipenuhi lorong-lorong kamar. Karena peserta jurusannya hanya 11 orang, satu kamar diisi 2 orang dan hanya beberapa kamar dalam satu lorong yang terpakai, guys. Setiap sore, setelah praktek, mereka mandi, sholat maghrib berjamaah, makan malam bersama, lalu berkumpul di ruang TV sebelum kembali ke kamar. Yuli punya kebiasaan mengonsumsi 1 sendok sari kurma setiap malam sebelum tidur. Karena malas keluar kamar untuk mencuci sendok, ia selalu meletakkan sendok bekas pakainya itu di atas gelas minumannya di meja belajar. Dan sejak hari pertama tinggal di asrama, hampir setiap malam Yuli selalu terbangun, guys. Dan setiap kali terbangun, ia mendengar suara gamelan dari kejauhan. Awalnya ia mengira ada warga sekitar yang sedang mengadakan hajatan gitu ya. Tapi setelah suara gamelan itu selalu terdengar bunyi yang sama. Trek, 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 trek gitu. Bunyi itu muncul setiap malam. Semakin lama Yuli makin penasaran gitu. Suatu malam saat terbangun, ia mencoba mencari dari mana asal suara tersebut. Matanya menyapu di seluruh kamar, guys, sampai akhirnya tertuju pada satu meja belajar. Dan saat itulah tubuhnya langsung merinding. Sendok bekas sari kurma yang berada di atas gelas ternyata bergerak sendiri. Sendok itu meloncat-loncat naik turun di bibir gelas. Trek, trek, trek itu persis seperti suara yang selama ini ia dengar tiap malam. Yuli ngucek mata nih berkali-kali, tapi sendok itu masih terus bergerak sendiri. Karena ketakutan, ia langsung turun dari tempat tidur dan membangunkan teman sekamarnya. Saat temannya itu melihat ke arah meja belajar, ia langsung memeluk Yuli. Mereka hanya bisa berpelukan sambil membaca doa semampunya, guys. Dan sejak malam itu Yuli nggak pernah lagi membiarkan sendok bekas sari kurma berada di dalam kamarnya semalaman. Setiap selesai minum, sendoknya langsung ia cuci dan sebelum tidur ia selalu menyempatkan membaca beberapa ayat Al-Quran. Dan sampai sekarang Yuli masih ingat jelas suara itu, guys. Suara yang awalnya dikira berasal dari luar asrama, padahal selama ini sumbernya berada tepat di dalam kamar tempat ia tidur. Kalau kalian melihat sendok di kamar tiba-tiba meloncat sendiri tengah malam, kalian bakal membangunkan teman sekamar atau langsung lari kabur keluar? Tulis yuk di komentar.